Kembali di Kompas Petang, Saudara Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas penanganan COVID-19 secara daring. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pemerintah akan kembali memperketat PPKM Mikro. Pemerintah akan memperkuat penerapan PPKM Mikro mulai 22 Juni hingga 5 Juli 2021. Selama penerapan PPKM Mikro, aktivitas perkantoran di zona merah 75% bekerja dari rumah atau WFH, sementara di luar zona merah 50% WFH. Selain itu, kegiatan di pusat perbelanjaan dibatasi hingga pukul 8 malam. TNI Polri juga menegaskan siap untuk mendukung penguatan PPKM Mikro dan percepatan vaksinasi dengan menambah jumlah personel. Selesai mengikuti rapat terbatas, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui bahwa kasus COVID-19 Indonesia pada bulan ini memang luar biasa. Sehingga ia mengajak masyarakat untuk ikut fokus pada sisi hulu penanganan COVID atau pencegahan. Lalu apa saja prioritas yang dilakukan pemerintah di tengah lonjakan kasus COVID-19 di tanah air? Kami tanyakan langsung sore hari ini pada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang sudah tersambung melalui Zoom. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Menteri Kesehatan dengan Friska Kompas TV di sini. Salam Friska, selamat sore buat teman-teman sekalian. Selamat sore, semoga sehat selalu Pak Menteri. Pak Budi, begini, apa prioritas pemerintah dalam menekan lonjakan COVID-19? Tadi dalam rapat terbatas, Presiden kan mengamanatkan agar persoalan ini tidak hanya di hilirnya saja, tapi juga hulunya bisa selesai untuk menekan lonjakan COVID. Memang sekarang yang kita amati adalah di sisi hilir, di sisi bagaimana kita menyembuhkan orang sakit, di sisi bagaimana akibat dari virus ini. Ya. Tapi yang Bapak Presiden arahkan, kita juga harus melihat ke hulu, kita harus melihat penyebabnya, dan kita harus fokus juga ke orang yang sehat agar jangan jadi sakit. Karena kalau kita fokusnya hanya di hilir, nggak akan tahan, karena makin banyak yang masuk nih ke sisi hilir dari sisi hulu. Nah, arahan Bapak Presiden untuk di sisi hulu atau di sisi sebabnya atau di sisi mempertahankan orang yang sehat ini dua. Ya. Yang pertama adalah pastikan implementasi di lapangan dari PPKM Mikro itu berjalan dengan baik. Yang kedua, percepat program vaksinasi. Dua itu yang pesan beliau. PPKM Mikro dan juga vaksinasi terutama implementasi di lapangan. Nah, tapi kan ada juga wacana Pak Menteri yang mengusulkan bahwa lebih baik lockdown saja sebagian untuk mengatasi lonjakan. Sampai akhirnya pemerintah memilih penguatan PPKM Mikro dan apa jaminannya bahwa ini akan efektif nantinya di lapangan? Sebenarnya apapun namanya ya, esensinya adalah membatasi pergerakan atau membatasi mobilitas. Sehingga kita bisa mengurangi laju penularan. Namanya ada yang bilang lockdown, ada yang bilang PSBB, ada yang bilang PPKM, tapi esensinya adalah bagaimana kita bisa membatasi pergerakan manusia untuk bisa mengurangi laju penularan. Nah, di kebijakan yang baru disampaikan oleh Pak Menko, kita melakukan pembatasan pergerakan itu sampai 75, bahkan ada beberapa aktivitas sampai 100%. Kita batasi. Kita harapkan dengan adanya pembatasan pergerakan ini bisa secara drastis mengerem laju penularan sehingga akan berkurang orang yang tadinya sehat menjadi sakit, sehingga akan berkurang orang yang sakit ini mesti pergi ke rumah sakit. Nah, lebih dari itu Bapak Presiden bilang yang penting dari PPKM Mikro atau membatasi pergerakan ini ada langkah berikutnya. Yang penting juga untuk mengurangi laju penularan, testingnya masih banyak. Ya. Jadi beliau sampaikan, bukan hanya membatasi pergerakan, tapi juga begitu dibatasi pergerakan, testingnya harus diperbanyak. Itu penting sekali itu. Testing yang banyak itu penting. Ya. Kita melihatnya bukan hanya sesuai standar WHO 1/1000 per minggu, karena itu ada catatannya di situ. 1/1000 per minggu itu dipakai kalau positivity rate-nya 5% ke bawah. Kalau positivity rate-nya udah 15% atau udah 40-50% seperti yang kita lihat di beberapa kota,
itu artinya laju penularannya sudah tinggi sekali. Iya. Testingnya mesti diperbanyak, mungkin 2/1000 atau 10/1000 atau bahkan 100/1000. Nah, penting testing itu dilakukan supaya kita bisa tahu siapa yang kena. Jadi nggak usah khawatir dites, itu kan banyak yang takut, nggak usah Iya, khawatir. betul. Dites supaya kita tahu berapa yang kena, ini penting nanti diisolasi. Nah, tempat isolasinya ini juga Bapak Presiden arahkan harus siap sebagai komponen dari PPKM Mikro. Baik itu isolasi mandiri maupun isolasi terpusat, dan arahan beliau kalau bisa isolasi terpusat itu yang dekat. Jangan kemudian satu provinsi satu gitu. Kalau bisa satu kecamatan satu, sehingga menjadi lebih dekat dengan rumahnya, menjadi lebih mudah dikontrol dan bisa secara gotong royong dibantu oleh masyarakat sekitar. Nah, tadi kan Pak Menteri menyebut bahwa pembatasan mobilitas ini harus setara juga dengan jumlah testing yang diperbanyak. Tapi masalahnya di lapangan, misalnya tadi di Suramadu ada sejumlah warga yang bukan hanya takut tapi menolak untuk dites, atau bahkan di stasiun kereta api saat tes acak warga tidak mau karena alasannya buru-buru mau ke kantor. Nah, problem atau masalah-masalah kedisiplinan ini, takut di testing ini seperti apa sih Pak mengatasinya dalam praktiknya? Jadi ada dua hal. Yang pertama kan memang ya Indonesia masyarakatnya memang bukan tipe masyarakat yang disiplin. Jadi Bapak Presiden juga menyadari itu dan Bapak Presiden bilang, ayo TNI dan Polri bantu semua pimpinan kepala daerah untuk mendisiplinkan. Karena untuk disiplin gitu membutuhkan aparat ya, dan membutuhkan TNI dan Polri untuk membantu mendisiplinkan. Nah, saya sebagai Menteri Kesehatan ingin menyampaikan nih ke teman-teman bahwa dengan kita di testing, mungkin tidak nyaman hidungnya dimasukin alat, dimasukin kayak lidi seperti itu. Iya. Tapi mesti tahu dengan kita di testing, kita tahu kita kena apa enggak. Itu bukan hanya buat diri kita sendiri, tapi juga itu melindungi keluarga kita, melindungi tetangga kita, dan melindungi masyarakat di sekitar kita. Jadi tolong dilihat bahwa dengan di testing, itu kita beramal buat sesama manusia. Karena kita tidak menulari mereka. Mudah-mudahan itu pesan yang saya ingin bisa disampaikan dan dipahami oleh masyarakat. Tadi Pak Panglima, Pak Kapolri juga seusai ratas menekankan bahwa siap untuk mendukung implementasi PPKM Mikro ini. Yang berbeda apa Pak? Apakah nantinya akan ada sanksi misalnya agar masyarakat dipastikan betul disiplin selama masa pengetatan PPKM Mikro ini? Kalau saya lihat nomor satu, kalau yang bilang harus itu orangnya kayak saya pakai batik, dengan yang bilang harus orangnya tuh pakai baju coklat polisi udah pasti beda. Ya saya pasti ngerasain. Apalagi kalau yang bilang harus itu pakai baju loreng-loreng, pakai baret dan nggak ada senyumnya, udah pasti beda juga. Jadi aku rasa dengan seragam yang berbeda saja harusnya sudah jauh lebih disiplin. Kemudian apakah langsung mau dihukum? Kita semua tahu. Enggak gitulah caranya ya. Kita harus benar-benar menggunakan cara baik-baik. Orang Indonesia banyak kok yang kalau dikasih tahu dan baik itu nurut. Emang kalau yang benar-benar nakal sama kayak anak ya kita jewer sedikit lah. Tapi saya rasa TNI Polri tahu bagaimana bisa memastikan masyarakat disiplin secara terukur dan pantas. Nah, Mereka sangat tahu. yang pertama tadi implementasi PPKM Mikro yang disiapkan, yang kedua target vaksinasi. Pak Presiden menargetkan 1 juta per hari mulai Juli mendatang, betul ya Pak Menteri? Persiapan ke arah sana seperti apa? Kalau bulan ini dikatakan sudah mencapai target, persiapan untuk 1 juta per hari bulan depan seperti apa Pak Menteri? Jadi Bapak Presiden kan memang meminta agar vaksinasi ini dipercepat. Masalahnya di vaksinasi lebih ke ketersediaan vaksinnya. Jadi dulu kalau ingat bulan Maret kita sempat 500.000 karena kita per hari suntik, karena kita vaksinnya ada 15 juta. 15 juta bagi 30 hari ya rata-rata 500.000. Nah kemarin April, Mei itu agak turun karena memang vaksinnya tertahan kan, yang ada masalah sedikit embargo di salah satu negara produsen vaksin besar. Nah di Juni ini Bapak Presiden lihat kan vaksinnya udah datang lagi, ayo dikejar. Dan Pak Presiden kasih target sebenarnya Juni 700.000. Beliau bilang tuh di awal Juni waktu kita mulai suntik lagi, beliau bilang 700.000 per hari, dan alhamdulillah Kamis kemarin kita udah kena tuh angka 714.000 per hari. Nah beliau juga bilang kalau udah 700.000 minta bulan depan 1 juta, karena tadi beliau lihat loh kalau udah sampai 700.000-nya ya bulan depannya kalau bisa jangan tengah bulan lah, di awal bulan sudah 1 juta.
ya Baik. kita senyum-senyum lah, kita Semoga jalankan bisa dengan capai targetnya ya. gitu tugasnya Bapak Tapi yang Presiden. jelas biar masyarakat juga mau divaksin seperti apa Pak? Kan ada juga yang meragukan ada varian baru, ini efektif atau tidak vaksinasinya? Singkat saja. Sampai sekarang semua vaksin yang kita miliki masih efektif untuk menangani varian baru. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Ya kalau toh, tapi saya juga sampaikan nih ya, bahwa vaksin itu tidak membuat kita kebal jadi Superman gitu. Kita tetap masih bisa kena. Tetapi sudah terbukti bahwa yang tadinya parah menjadi tidak parah, dan yang tadinya tidak parah menjadi tidak ada gejala. Jadi vaksin itu tidak membuat kita 100% tidak bisa terkena, tapi kalau kita terkena, kita akan terlindungi. Baik, dan semoga ini berhasil implementasinya di lapangan PPKM Mikro, juga percepatan vaksinasi agar tercipta herd immunity dan masyarakat juga semakin disiplin dalam menekan. Satu lagi Priska boleh? Silakan Satu lagi, silakan Pak Bos. Menteri, silakan. Jadi ini kan mau ada liburan. Ya, Kita sudah tahu bahwa kenaikan itu terjadi tinggi pada saat liburan Natal Tahun Baru. ya, Terjadi lagi tinggi pada saat liburan Lebaran, gitu ya. Tolong di liburan yang akan datang, baik itu liburan sekolah, liburan Idul Adha, saya minta tolong sekali masyarakat tinggal di rumah. Ya. ya. Stay home, stay safe. Supaya kita bisa melindungi keluarga kita, teman-teman kita, dan seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita saling melindungi untuk sama-sama menghadapi pandemi ini. Terima kasih sekali lagi Pak Menteri atas waktunya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah bergabung di Kompas Petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. Berikutnya saudara, Kompas Petang masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya bersama